Salam bahagia, Bapak Ibu Guru. Bersama saya, Hendrik SPD, SD Negeri 24 Sungai Ambawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Topik 2, mengapa kurikulum berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu adalah: 1. Dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar anak. 2. Dapat juga dimaknai sebagai jantungnya pendidikan. Menurut Ralph Taylor, ada 4 komponen dalam kurikulum. Pertama, tujuan. Kedua, konten. Ketiga, metode atau cara. Dan keempat adalah evaluasi. Apa itu peran fungsi kurikulum? Apa saja itu? Peran kurikulum adalah pedoman atau acuan dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian, fungsi kurikulum mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD tidak hanya berfokus pada kognitif, sikap psikomotorik, tetapi juga kepada value, yaitu kompetensi yang melekat pada murid. Lalu, mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum perlu diubah. Pertama, tentu perlu menyesuaikan kebutuhan murid serta perkembangan zaman sehingga relevan dengan kemajuan zaman. 2. Mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan keberagaman dan inklusivitas dalam proses belajar mengajar. Lalu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi pertama, karena konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Contoh, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. 2. Konteks adaptasi harus sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Kebutuhan tersebut diterjemahkan dalam KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang dimiliki pada masing-masing satuan pendidikan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar. 2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. 5. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Berikutnya adalah capaian pembelajaran. 1. CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah selesainya pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. 2. CP atau capaian pembelajaran hendaknya berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang akan dicapai. 3. CP atau capaian pembelajaran hendaknya didasarkan pada teori konstruktivisme bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan baru yang dilakukan sendiri oleh anak. Bagaimana dengan struktur pembelajaran?
Struktur pembelajaran dengan paradigma baru ada 3 komponen. Pertama, intrakurikuler. Dalam intrakurikuler ini mencakup mata pelajaran dan tambahan seperti muatan lokal. 2. Ekstrakurikuler. Dalam ekstrakurikuler, pelaksanaan disesuaikan minat dan karakteristik murid. 3. Program penguatan profil Pancasila, yang mana ini adalah pembelajaran yang berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu P5. Dalam profil pelajar Pancasila mencakup 6 elemen. Supaya kita mudah mengingatnya, maka saya menyingkatnya menjadi makan roti manis. Ma, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kan, berkebinekaan global. Ro, bergotong royong. Ti, kreatif. Ma, mandiri. Nis, bernalar kritis. Nah, itulah 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Dari paparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum perlu dirubah karena harus menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman seperti lajunya kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Dengan demikian, pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Pembelajaran yang lepan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Demikian aksi nyata yang saya buat, dan saya ucapkan terima kasih. Kiranya dengan aksi nyata yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita, guru, kepala sekolah, serta stakeholder yang berkepentingan.